gue didiagnosa gue disleksia itu pas gue kelas 4 SD. Mhm. Karena emang gue tidak pernah bisa baca dan tidak pernah bisa mengerjakan soal sekolah. Jadi kayak 90% waktu gue di sekolah isinya distrap. Gue TK kagak naik kelas. Gimana ceritanya anak TK kagak naik kelas? Guru gue selalu bilang salah satu yang paling sering gue denger adalah gue gak akan pernah kuliah. Gimana kamu nanti kuliah? Kamu mah gak akan kuliah. Universitas mana? Kamu mah gak akan gini. Hal pertama kali yang ada di otak gue cuma mau datang ke guru gue bilang gue masuk ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Telah Nalar. Apa kabar kalian hari ini? Dan tentunya kembali lagi bersama saya Vika dan juga ada siapa? Ada Rancu. Nah, dan kali ini kita nggak berdua aja nih ya. Jadi kita bakalan ada salah satu tamu narasumber. Udah cantik ya, prestasinya banyak juga. Siapa lagi kalau bukan Kak Kistas. Nah, pasti teman-teman semua pada penasaran dong ya, Kak Kistas itu siapa, terus prestasinya apa aja dan lain-lain. Tapi nggak akan terlalu dibahas terlalu detail juga. Boleh Kak Kistas kenalan tipis-tipis lah sama teman-teman yang ada di rumah. Halo, nama gue Kistas. Gue creative director di salah satu perusahaan desain. Terus ya udah, apalagi yang butuh gue ceritakan. Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas bukan soal kerjaannya Kak Kistas nih hari ini gitu. Tetapi tentang dirimu seutuhnya. Asik. Baiklah kakak. Jadi mungkin teman-teman gak banyak yang tahu ya disleksia itu apa dan gejalanya kayak gimana gitu. Terus apa aja sih yang dialamin sama teman-teman yang mengalami disleksia gitu. Nah sekarang pengen nanya dulu nih, mungkin pertanyaan pertama dari aku boleh? Boleh, silakan Oke. Ibu. Baiklah. Nah coba Kak Kistas boleh dong ceritain sebenarnya disleksia itu apa gitu. Oke, jadi sebenarnya disleksia itu terkategori sebagai kesulitan belajar, di mana kita mengalami sedikit masalah dalam memproses huruf, sehingga sedikit sulit untuk membaca dan menulis. Kurang lebih sih seperti itu secara singkatnya. Nah, itu Oke. kalau misalkan kayak kesulitan itu berarti emang ada yang salah pada otak atau gimana Kak itu tuh? Itu emang ada yang salah dengan wiring otaknya sih, makanya agak korslet. Tapi orang mitos kepercayaan yang suka agak salah adalah bahwa disleksia permasalahannya ada di mata, bahwa matanya yang salah memproses huruf. Tapi sebenarnya enggak itu, tapi otak yang salah memproses huruf karena otaknya berantakan aja. Begitu. Nah, oke. Jadi ketika susah memproses itu tuh yang dirasakan Kak Kistas ketika membaca itu gimana sih gitu? Soalnya kebayang gitu ke aku gitu. Baiklah. Jadi contohnya untuk kalau ngeja suka sering salah. Kalau udah singkatan kenapa dan kapan itu kan hurufnya sebenarnya sama semua kan. Iya. K A N. Iya. Ya, betul. 100 buat Kak Kistas. Nah itu kayak gue kadang-kadang nggak tahu mana yang menanyakan sesuatu, mana yang menanyakan waktu gitu kan. Kayak kelihatannya sih sama aja di otak gue gitu. Basically sih kayak gitu, sama kayak makanya akan agak sulit untuk membaca karena mungkin tulisannya apa, dibacanya mah apa gitu. Benar. Gitu. Nah sama ini nih Kak, kan sebenarnya aku juga ada nih ya disleksia ini. Cuman mungkin aku pengen tahu nih kalau Kak Kistas kan, kalau aku baru tahu kalau misalkan aku ada disleksia itu ya istilahnya beberapa tahun ke belakang lah ya gitu. Nah kalau Kak Kistas sendiri kan mungkin gejalanya beda-beda juga. Aku pengen nanya kayak kapan Kak Kistas baru tahu kalau Kak Kistas itu menderita disleksia, sama gejalanya tuh kayak gimana yang Kak Kistas rasain? Oke, jadi gue tahu gue disleksia, gue didiagnosa gue disleksia itu pas gue kelas 4 SD. Karena emang gue tidak pernah bisa baca dan tidak pernah bisa mengerjakan soal sekolah. Jadi kayak 90% waktu gue di sekolah isinya distrap. Karena padahal kan gue gak nakal, gue kagak gangguin anak lain, tapi gue tuh distrap karena
jatuhnya tujuannya adalah gue nggak mau ngerjain tugas. Which is bukan nggak mau tapi nggak bisa. Atau gue ya nggak mau belajar atau nggak mau ngerjain PR aja. Terus which is gue mencoba dan gue belajar dan kayak guru les gue tuh nggak berhenti tapi ya gimana udah nggak bisa bacanya. Walaupun kayak kalau guru les gue secara pelajaran tuh gue ngerti selama disampaikan ya secara verbal. Tapi ketika gue kalau soal kan mau nggak mau ya harus baca tulis, kan? ya. Harus dibaca ya gue nggak akan pernah bisa. Ketika itu gue nggak bisa mengerjakannya, which is sulit. Dan kayak makanya orang suka kayak orang takut dengan malah orang lebih takut pertanyaan tugas yang jatuhnya 101 tanya terus lo langsung jawab kan. Terus kalau gue lebih seneng kayak gitu. Gue lebih seneng kayak gitu karena gue bisa jawab. Kalau tertulis kayak sorry aja beb, nggak tahu gue mau nulis apa gitu kan. Jadi karena secara gue pun kesel karena kayak setelah gue nggak memberikan lembar soal gue ke guru gue yang nggak ada jawabannya itu kayak masa kamu gini aja beneran kosong ngerti? Beneran kosong atau at least kalau pilihan ganda gue mencoba menjawab yang gue nggak tahu jawabannya apa walaupun tang tingtung ya. Iya gitu aja tebak-tebak berhadiah aja kan. Nah tapi kayak terus guru gue suka kayak masa kamu kayak gini aja nggak bisa jawabnya, ini kan pertanyaannya cuman kayak gini. Just setelah dia bilang pertanyaannya kan cuman kayak gini ya gue bisa jawab karena gue tahu jawabannya. Gue kagak tahu gimana, gue nggak tahu aja tuh tulisannya kayak gitu. Nah tapi kan karena guanya kayak gitu, guru ketika itu ada beberapa yang nyangkain gue jatuhnya ngenyek. Apa tuh ngenyek tuh? Ngenyek tuh apa ya? Kayak menyepelekan gitu menyepelekan gitu. Jadi bisa bu gue mah bisa, gue gak mau nulis aja. Ada beberapa guru yang akhirnya menyangkanya seperti itu, which is yang nggak bener kan. Gue kagak bisa jawab, gue nggak tahu lo nulis itu. Nah jadi ya itu sih yang sedikit struggle yang cukup signifikan di sekolah ya. Nah sama ini mungkin tadi sempat ngobrol di balik layar nih ya, ada cerita lucu waktu Kak Kistas TK nih ya. Nah itu maksud aku kok bisa gitu, coba diceritain dong ke temen-temen gitu. Jadi, betapa struggle-nya. Gue TK kagak naik kelas. Gimana ceritanya anak TK kagak naik kelas? Bener, emang waktu TK maksudnya kan kita masih kayak bermain aja kan maksudnya. Emang ada kayak ujian lainnya? TK-mu. TK-mu tidak. TK-ku tidak. Sorry beb. Siap. TK saya advance ya. Baik, itu mah aku masih yang maaf aku mah di level bawah ya. Kagak, sebenarnya yang bener TK lo. TK aku yang bener. Salah. Berarti emang TK ada, berarti di Kak Kistas mengalami apa ya, misalnya pas di TK tuh ada tes juga, ada ibaratnya ada ujian juga. gitu. Ada ujian. TK tuh harusnya nggak punya ujian, Iya, tapi TK gue punya ujian. Oh my god. Dan gue nggak lulus, sehingga gue mengulang lah 1 tahun TK itu. Gue nggak tahu kenapa abis itu gue dilulusin ya. Karena gue cukup yakin gue tetap nggak lulus. Oke. Kayaknya mungkin ada obrolan juga sih, ya, pasti gue sama orang tua. 8 tahun kayak masa dia mau disuruh ngulang 1 tahun lagi. Benar. Kita luluskan saja gimana gitu. Terus sama ini mungkin kan udah dari jenjang TK nih Kak Kistas. Nah terus kan masuk SD nih ya. Iya. Nah tahun pertama itu bagi penderita disleksia pada saat waktu itu SD itu nggak kayak SD sekarang yang mungkin udah guru-gurunya udah ada yang open minded soal kayak misalkan ini kayaknya ada disleksia atau dan lain-lain. Kalau mungkin zaman dulu jarang nggak Google ya say. Baru Google nggak bisa gitu kan. Dan kayaknya guru kayak ini tuh anak tuh kenapa sih malas apa gimana gitu. Nah gimana tuh pas pertama kali masuk sekolah SD? Oke, jadi pas masuk SD tentulah gue kagak bisa ngerjain apa-apa kan. Dan pokoknya hobinya dicubit. Berarti itu SD reguler ya? Reguler. Serius kan dicubit? Iya lah. Habis gue mau diapain lagi gitu. Ih, kenapa sih gak bisa baca gitu? Ya gak tahu coba. Kamu kenapa nakal banget gak mau ngerjain? Masa kamu gak bisa dijewer atau dicubit? Lu kan itu hukuman yang normal ya. Lumrah lah ceritanya Lumrah dulu lah ya. ceritanya dulu kan. Jadi ya gue penghuni di cubit dan di
strap aja gitu kan. Dan gue pun kayak deep down gue suka ngerasa kayak gue mau kok belajar gue. Dan ketika itu kan adek gue 1 tahun di bawah gue, kayak malah seringan Cece belajar daripada Aang. Aang mah udah main PS mulu, gue mau belajar. Kenapa dia kagak dicubit, gue dicubit gitu kan. Tapi ya kurang lebih ya untuk setelah gue lebih dewasa gue menyadari bahwa gitu, gak segampang itu mencari informasi tentang ini ada anak bebel banget kagak ngerti, gue ajarin udah berbagai cara dan metode yang gue tahu, ini anak kagak ngerti bego banget. Ya akhirnya pun gue paham kenapa setelah bertahun-tahun gue akhirnya paham kenapa dia kesel sama gue, dan gue berusaha untuk memaafkan. bisa tapi Oke. Butuh waktu lah ya gitu ya. Butuh waktu lah ya. Sampai kayak dulu tuh suka dibilangin kan, iya kamu nih nggak akan kalau kayak gini terus gimana mau gedenya nggak bukan gue banget. terus yaudah abis gitu si siapa namanya guru gue selalu bilang, salah satu yang paling sering gue denger adalah gue gak akan pernah kuliah. Gimana kamu nanti kuliah, kamu mah gak akan kuliah, universitas mana kamu mah gak akan gini. Which is ketika gue masuk ITB hal pertama kali yang ada di otak gue cuma mau datang ke guru gue bilang gue masuk ITB. Lo bilang gue gak akan pernah masuk universitas manapun sejelek apapun. Lo minta gue kemana lagi selain ITB? Kagak ada. Wah, masih ada UI dan UGM sih. Tapi kan gue mau masuk desain. Udah ITB. Okay. Tapi datang nemuin gurunya. Enggak, akhirnya gue menyadari sesuatu. Okay. Itu part of gue letting go. Yeah. Karena gue ngerasa kalau gue, dan ketika itu pun gue udah mulai sadar bahwa mereka nggak tahu. Dan itu susah banget untuk mereka untuk mengetahui gue tuh sebenarnya kenapa. Mungkin pun mereka seeking help, tapi nanya siapa? Bah Google kagak ada, informasi lebih lanjut nggak ada. Tapi nah pas gue masuk ITB dan gue ingin banget balik lagi, yang sekarang ketika itu pas gue masuk gue tahu dia udah jadi kepala sekolah, kayak kasihan kalian para anak-anak punya kepala sekolah seperti itu tuh. Nyinyir modoon ya. Nyinyir modoon langsung. Kasihan sekali. Maafkan. Terus habis gitu, kalau kamu tertindas saya tahu rasanya. Jadi habis itu kayak gue ketika itu ingin banget pergi ke ibu guru itu, tapi terus gue mikir untungnya apa sih? Maksudnya kalau itu kan aku kepuasan aku ya. Aja gitu kan. Kepuasan ego sendiri ya. Ego sendiri yang pada akhirnya kayak setelah itu gue mau apa? Toh gue udah masuk ITB juga. Nggak terus setelah gue bilang itu ke guru gue terus gue dapat uang 1 miliar juga kan. Nggak ada keuntungan lain selain dari gue kepuasan dendam, yang menurut gue kepuasan dendam itu hanya akan menjadi dendam yang lebih besar lagi, karena gue percaya dendam tuh nggak berhenti. Setelah capai lo marah terus kan. Dan gue agak nggak ingin memelihara itu sebetulnya. Jadi gue memutuskan untuk ya kalau gitu mah yang harus berdamai sebenarnya aku terhadap aku, bahwa menerima emang zaman dulu digituin, dan sekarang aku udah membuktikan bahwa aku bisa masuk ke ITB, bisa masuk ya. Keluar itu beda lagi. Benar. Itu 6 tahun setengah lagi itu gue sampai keluar. Paling gak gue udah bisa masuk. Dan gue udah bisa proof ke dari gue bahwa ya gue nggak sebego yang dipikirkan gitu. Yang dibilangkan beliau dan dibilangkan karena dengan bertahun-tahun ada di kondisi bahwa lo tuh bego, sejujur-jujurnya kayak nggak mungkin lah itu nggak membekas. Benar pasti ada sisi traumatis juga. Pasti ada sisi traumatis yang sangat-sangat signifikan. Makanya kayak kemarin pun gue kayak jadi dosen tamu terus ditanya apa sih pesan dan kesan
tentang disleksia yang mau disampaikan ke gue waktu itu dosen tamunya untuk kelas psikologi kan. Jadi kayak untuk apa, untuk future psikolog ini yang gue sampaikan adalah kalian kan udah tahu disleksia dan kalian tahu gimana cara menanggapinya, how to treat how to treat kan itu bisa lah, tapi tolong banget untuk nggak dilupain kemungkinan besar mereka pun punya traumatic experience di luar dari disleksia itu yang jadi goblok lah yang selalu, karena sampai detik ini pun gue pun masih harus bilang ke gue bahwa enggak, kalau udah mencapai segini jauh. Karena setiap hari gue pun masih bilang gue goblok, masih bilang gue bodoh, dan masih kalau mau presentasi kerjaan gue tuh masih nangis kayak enggak, aku tuh nggak bisa ngerjain, dan aku masih nanya kenapa lo nge-hire gue. Kan gue goblok, masih banyak yang lebih pintar daripada gue. Jadi minder gitu ya kayak. Minder jatuhnya, karena dan kalau orang memuji pun gue ngerasa gue nggak pantas. Karena yang ada di otak gue adalah gue mah goblok aja. Karena ada si traumatis itu ya yang kayak gak bisa ke looping gitu. Iya, ke looping banget. Gue pribadi berusaha untuk move on dari itu ya. Dan itu enggak, itu kan bertahun-tahun. Jadi gue percaya sesuatu yang dihadapi bertahun-tahun, recovery-nya pun akan takes time. Takes time banget. Dan gue kayak, dan kadang-kadang pun gue masih kayak jatuhnya putus asa ya, kayak gue tuh udah capek looping di loop ini kan, tapi kayak gue tuh udah kayak gue udah olahraga karena gue percaya kalau mau move on atau healing kan itu 360 derajat, lo nggak bisa cuman ke psikolog dan ke psikiater aja. Bener banget. Jadi kayak makan, gue makan udah bener, makan dijaga, makan mindful, gue udah olahraga, udah biru-biru nih, terus kaki gue udah berdarah-darah nih, literally. Gue udah olahraga, udah makan yang benar, gue udah meditasi, gue udah terapi, kenapa nggak membaik gitu? Kenapa gue tetap harus setiap pagi itu setiap pagi pun gue agak sedikit membaik sih, tapi gue pun masih suka menghadapi tiap pagi bertanya kenapa gue hari ini masih dibangunin. Nah, oke nih ya, tadi kan udah ceritain ya kayak feelingnya Kak Kistas sampai sekarang kayak struggle banget, walaupun sebenarnya itu karena luka masa lalu ya. Iya, jatuh. Iya gitu, karena aku merasakan emang bakal struggle banget istilahnya buat pulih dari sebuah trauma gitu. Nah, karena aku tahu Buni FYI, Buni itu mamanya Kistas ya. Ya, dipanggilnya Buni. Iya, halo Buni. Jadi aku tahu Buni, aku baca bukunya Buni, walaupun misalkan aku cuma beberapa kali lah ya ngobrol sama Buni, tapi aku ngelihat kayak ibu itu seperti itu, dan Buni itu salah satu ibu yang istilahnya menginspirasi aku untuk menjadi ibu seperti itu ke abang gitu. Nah, peran orang tua nih ya pada saat dulu Kak Kistas struggle gitu ya, dari TK, SD gitu dan lain-lain, itu tuh kayak langkah-langkah apa yang diambil sama orang tua Kak Kistas gitu, sama mungkin terapi awal itu ngapain gitu. Yang kepikiran sama Buni kayaknya ini deh gitu. Jadi nyokap gue selalu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dari gue berfungsi. Karena nyokap gue pun selalu bilang bahwa Buni tuh bersyukur kalau Cica nangis. Karena gue nggak responsif aja sebagai bayi gitu. Nggak ngomong, nggak ngomong sama sekali. Nggak ngomong. Gue baru ngomong tuh hampir sekitar umur 4 tahun. Nggak bersuara juga? Nggak bersuara. Kayak ya udah gue nontonin lo aja. Mungkin itu yang menyebabkan kenapa gue sekarang bawel ya, karena waktu kecil gue diem. Jatah yang waktu kecil diakumulasi sekarang. Oke, sekarang waktunya gue ngomong. Selama ini tuh gue nggak ngomong. Terus jadi emang dari kecil gue diem kan dan gak responsif. Bahkan kata nyokap gue pas gue ditarik dari perut pun
gue nggak nangis, which is sebenarnya itu salah satu gejala pertama kan, Ya. sebenarnya Gejala kemanapun itu itu akan- berakhir, tapi itu enggak, ini ada yang sesuatu Salah. yang salah. Hmm. Sampai pas umur 3 tahun tuh dibawa ke THT kan, cek apakah aku bisu atau tuli, ternyata normal, cuman ini bayi kagak mau ngomong aja gitu. Terus ya udah, abis itu akhirnya umur 4 ngomong normal. Terus abis gitu masuk masuk SD kan, SD kelas 1 oke lah. Yang nilai lain jelek, nilai matematika gue bagus, karena gue tidak bermasalah dengan berhitung. Walaupun yang sekarang suka ketukar nulis angka, tapi secara konsep berhitung nggak ada masalah. Sampai akhirnya matematika pun menjadi soal cerita, ya wassalam kan. Iya sih, ada hurufnya ya. Ada hurufnya, kagak bisa gue baca. Yang gue lihat cuman angkanya. Oh, kita tebak-tebakan apakah dia ditambah atau dikurang atau dibagi. Dan itu maksud dari soalnya aja nggak tahu kan, kayak Andi membeli buah 4 kayak gitu kan. Kan gue ngeliatnya cuma 4. Ya, benar-benar. 4 tambah 2 atau kurang 2. Itu tahu bener. Nah, terus Nggak ada yang tahu. Jadi dari situ nyokap gue berusaha ke psikolog, ke psikiater dikasih obat. Itu kan dikasih obat ya, dikasih obat kan ya biasanya untuk mendiamkan, Iya menenangkan. Lah gue kan kagak bersuara juga kan. ngomong aja enggak loh. Gue ya tenang. makin tenang. Dikasih obat ya, lu bayangin aja. Kata nyokap gue kayak boneka, kagak boneka hidup juga. Lo diem aja sana di pojok gitu. Oke. Tapi by the way, masalah boneka, gue punya boneka 1 ketika itu, dan satu-satunya yang bisa ngomong sama gue adalah boneka gue. Oke. Akhirnya tuh setelah 4 tahun pun gue tetap gak ngomong sama nyokap gue, gak ngomong sama siapa-siapa. Yang gue ajak ngomong adalah boneka gue. Jadi kalau mau nyuruh gue mandi, yang nyuruh boneka gue. Kalau nanya Cici hari ini gimana perasaannya, yang nanya bukan boneka gue. Gimana itu tuh maksudnya? Yang boneka ada Mickey Mouse. Oh, yang gitu-gitu. Enggak, bonekanya boneka Biasa. Mickey Mouse Oke. biasa. Caca. Oh, harus jadi digituin. Oh, digituin Terus gue kayak, sama iya hari ini Caca gini. Kalau Oke. nyokap gue yang nanya, dia dijawab. kagak dijawab. Oh, oke. Sorry aja. Siapa ya? Gitu ya. Siapa ya? Kamu bukan Mickey Mouse. Kamu manusia, aku tidak suka. terus gimana tuh, Kak? lanjut. Ya Sampai udah. akhirnya menemukan kayak terapi yang tepat gitu. Ya akhirnya kayak nyokap gue nggak berhenti mencari kan, ke psikolog, dikasih tes IQ. Tentulah gue goblok, karena tes IQ juga membutuhkan kemampuan untuk membaca. Iya. Sampai aku. Udahlah, goblok kan. Dia kayak, ibu anaknya ini idiot gitu. Kan ketika itu bahasa saintifiknya Iya, benar. Terus officially Iya. iya, terus nyokap gue kayak, masa idiot, orang matematikanya pinter kok, tapi gak bisa ngerjain aja. Iya. Tapi nyokap gue kayak, karena menurut nyokap gue matematika tanpa bacaan gue nggak pernah ada masalah. Iya. Dan gue pun merasa itu ketika bukan soal cerita ya gue Bisa, aman-aman iya. aja. Jadi kayak nyokap gue mencari sampai akhirnya waktu itu ketemu sama psikiater namanya Eka, gue lupa nama panjangnya. Akhirnya dia referring kayaknya anak ibu disleksia deh, coba ke ada nama sekolah khusus namanya Pantara, coba ke Pantara minta dites. Dah dites lah gue waktu itu kelas 4 SD, dan akhirnya benar gue disleksia. Terus udah pindah aja ke tempat ini. Nyokap gue gak mau pindah dulu tuh, entah apa sebabnya ya. Mungkin tanggung juga. Yeah. Terus akhirnya kelas 5 barulah gue pindah ke Pantara. Dan dunia gue 180 derajat berbeda. Karena akhirnya Merdeka gitu. Bisa membaca. ternyata gue kagak goblok, anjir. Gue bisa. Jadi gue kan ketika gue bilang gue kesulitan membaca, gue bukan mencoba untuk
mensimpelkan, tapi gue emang nggak bisa baca. Ketika gue pertama kali datang ke Pantara pun yang gue baca adalah buku anak TK yang 1 halaman 1 kalimat. Mivi mengambil balon, udah itu doang. Gue gak bisa juga bacanya. Dan akhirnya dalam kurun waktu sekitar 1 caturwulan 4 bulan. Bentar, caturwulan. Iya. Jadi anda tahu umur saya kurang lebih Caturwulan. Sekitar pokoknya Aduh. Oke. tahun 2000 itu udah masuk SMP. Soalnya kalau nggak salah berubahnya itu ya. Lupa iya. lah, nggak tahu. Lanjut Kak, semester. maaf ya, itu agak-agak mengingatkan saya pada caturwulan. Iya bisa nggak bisa pada lupa. Jadi 4 bulan kan. Semester guys. Caturwulan. Semester 4 bulan. 4 bulan. Nah, udah 4 bulan. Maafkan. Setelah 4 bulan itu gue dari belajar 1 halaman 1 kata, habis itu gue langsung bisa baca Harry Potter yang tebel. Wow. Buku beneran kan? Buku beneran. Iya. Kayak buku pertama yang dibaca buku beneran pertama yang dibaca adalah Harry Potter. Sebenarnya enggak. Oh, enggak. Kan itu naik kan. Oke. Makin lama makin banyak. Dan di SD gue setiap minggu tuh harus laporan kamu baca buku apa. Weekend kemarin ya gue, karena akhirnya gue bisa baca. Lo harus tahu, gue tuh yang gue inginkan dalam hidup hanyalah membaca. Karena itu yang semua orang punya. Gue nggak punya. Gue mah kagak ingin mainan, kagak ingin apa-apa. Gue cuma ingin bisa baca. Udah selesai. Dan ketika gue udah bisa baca, layaknya anak kecil dikasih mainan baru, baca lo itu semua. Itu gue bisa seminggu, ya nggak Harry Potter ya, yang buku agak tipis-tipis itu tuh gue bisa baca seminggu 3 buku. Dan kayak setiap hari Senin gue disuruh cerita baca apa, ya gue kayak gue baca 3 buku. Dengan jumawa ya. Gue bisa. Jadi mungkin Buni lebih ke apa ya? Beneran struggle juga sebenarnya Buni kan, kayak Buni tuh mencari, nyari dan sampai akhirnya nemu Pantara. Gue rasa gue dan Buni dan Bapak pun merasa lega karena akhirnya kita tahu apa yang harus dilakukan. Karena sebelumnya kan kayak penyakit yang nggak ada diagnosanya kan gelisah terus juga. Kayak mencari-cari juga ini apa, kayak setiap hari setiap bangun tidur kayak ini anak aku apa? kenapa? Iya. Ini anak aku kenapa? Pasti kayak gitu kan. Dan aku baca bukunya soalnya. Aku tahu isi bukunya apa. Aku belum baca. Aku nggak tahu isinya apa. Nanti aku bakalan baca. Oke, kita next nih, aku penasaran ya. Dirimu kan Diminum dulu. Isi haus ya. Aku takut pengen itu nanti. Oke kan ada pengalaman sekolah ya gitu. Dan yang aku tahu nih sempat kayak ngobrol juga kan, maksudnya sampai kuliah di ITB, bahkan sampai dapet beasiswa juga keluar negeri nih ya gitu. Nah, tantangan terbesar nih Kak Kistas ya selama mengalami disleksia ini, selain tadi dicubit-cubit ya gitu sama ya di sekolah dulu gitu ya, apalagi nih, apakah ada diskriminasi, apakah mungkin ada bullying gitu, atau mungkin ada kayak sebuah persaingan segala macem lah gitu yang dirimu alami Intimidasi lah istilahnya. Intimidasi lah gitu selama sekolah sih, karena kan kehidupan anak muda pasti ya anak kecil ya sekolah gitu ya, belum kayak sekarang lah ya kemana-mana jalan-jalan. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau guru gue pun bisa seperti itu, logically anak-anaknya pun ya kayak gitu juga ke gue. Karena ya which is kan contohnya adalah gurunya, ketika gurunya ngegituin gue, dibully adalah sesuatu yang diwajarkan, biasa aja. Gue kayak kalau gue diledekin goblok udah kayak, gue nggak bilang gue tidak sedih, tapi gue bisa bilang bahwa itu adalah sesuatu yang gue denger yang udah kayak biasa, dan gue pun ya pada akhirnya gue pun jadi ngerasa biasa. Tapi kan dibayarnya ternyata sampai hari ini masih gue bayar dan gue masih ngerasa bego juga. Dan kadang-kadang gue masih kayak ingin ke waktu itu kayak setelah gue dari Pantara, terus gue sempet tuh balik ke SD gue, karena program Pantara tuh selalu at least setiap 1 bulan itu ada
kunjungan ke sekolah normal, tanda kutip. Iya. Terus habis gitu nah salah satu pas kunjungan sekolah normal selama beberapa kita tuh sekolah di sana sekitar 2 minggu. Baliklah gue mau balik lagi ke SD gue. Pinter kan gue. Udah bisa baca ya. Udah bisa baca Iya. kan gue. Dan kayak temen gue tuh, Kistas kok sekarang gak bego lagi. Terus kayak Serius, itu salah satu kalimat yang Kak Kistas denger. ya, dan itu salah satu kalimat yang kayak di satu sisi gue bangga, Iya. gue kagak bego lagi. Iya. Di sisi lain kayak kalau sekarang gue ngelihatnya Iya. anjir fucked up banget, gue bahagia gara-gara lo dibilang lo nggak bego Bego lagi. Gue nggak dibilang pinter ya, lo nggak bego lagi. Tapi kalimat yang dipakainya negatif gitu Iya, kan. lo nggak bego lagi. Iya. Kayak, Oh my god. sekarang tuh kayak kalau gue ya itu kalau gue ngeliat sekarang kayak wah it was fucked up man. Kayak gue segampang itu untuk memuji gue. Ya itu, Memuji lo ya. memuji, tinggal bilang gue nggak bego lagi gitu. Tapi kayak karena ya di mata teman-teman gue ketika itu yang which is ketika gue udah dewasa gue ngerasa normal aja. Kalau gurunya mencap gue gitu ya tentulah teman-teman gue pun akan Yeah. mencap gitu. Tapi ya itu sesuatu yang gue dengerin setiap hari gitu. Dan ya gue pun masih sampai hari ini pun gue masih merasa aneh kalau ada orang yang bilang oh lo pinter ya. Terus Kadang nggak semiliar ya. kayak iya karena masih Kepikiran yang dulu Iya. gue biasanya kalau ada orang yang bilang kayak gitu Iya. gue suka jawabnya lo sebego apa sampai mikir gue pinter. Serius kan? Oh my Jadi god. insecure banget jadinya ya. Itu sangat tidak sehat tuh kayak Iya. lo sebego apa sampai mikir gue pinter. So sad. Padahal mungkin orang yang ngomong gitu sama Kak Kistas emang honestly ngomong begitu gitu dengan Bisa dari jadi. apa yang dia lihat gitu. Atau dia basa-basi bisa Bisa jadi. Tapi kan mungkin ada orang yang emang deket pada akhir misalnya kayak belum kenal nih gitu. Terus ngeliat Kak Kistas ada value dari Kak Kistas yang menurut dia itu adalah sesuatu yang berharga buat dia gitu. Iya Bisa jadi kan. bisa jadi. Tapi emang beneran Cuman maksudnya kan jadinya nggak bisa filter Benar. gitu. Maksudnya mana yang emang tulus atau Benar. enggak. Kan kita harus tetap bisa filter nih. Benar. Ada yang Iya. kelihatannya basa-basi gitu. Cuman jadi bawaannya negative thinking aja Iya. gitu. Bawaan. aku ngerasain juga Kak kayak apa istilahnya diri aku sekarang itu adalah bentuk lain dari trauma kalau aku ngelihat Iya. diri aku ya. Jadi kayak tiap kali aku ngaca tuh kayak mungkin kalau tuh badan tuh luka di badan tuh udah kelihatan lah ya memar Iya. gitu kan. Iya. Masalahnya kan kalau trauma ada di dalam diri kita ya. Jadi Hmm. setiap kali aku ngaca kayak mungkin aku dibentuk ya 50% dari itu gitu. Aku sampai pikir kayak gitu. Mungkin Kak Kisah juga seperti itu gitu ya. Nggak bakal susah banget buat memilah kayak oh ini pikiran real gua dan ini dari trauma gue. Gitu Iya. nggak sih, Kak? Iya. Ya kan? Nah, oke. Setelah itu kan Kak Kisah istilahnya tumbuh lah ya gitu ya dari SD, SMP, SMA. SMA. Nah, ini di SMA Kak Kistas. Kan Kak Kistas itu sempet ke Amerika. Iya. Oke. Nah, ini juga ada cerita seru nih di balik ini gitu. Mungkin kalau di perkuliahan Kak Kistas lebih bisa udah bisa struggle lah ya gitu. Karena udah terlatih nih dari SD, SMP, SMA. Nah, di momen kalau aku ngelihatnya kayak SMA tuh kayak turning point banget nih buat Kak Kistas gitu. Apakah Oh. ternyata ada challenge baru yang Nah, oh my god, berani. coba ceritain Kak Kistas. Pertama pas SMA SMP gue mundur dikit, SMP gue masuk ke SMP negeri. Hah. Setelah itu gue bersikeras kagak mau masuk, sebenarnya bukan masalah negerinya tapi sekolah normal, Ya, reguler lah gitu. regular school. Gue nggak mau gue masuk sekolah reguler. Pokoknya Cece harus cari mana yang bisa menghadapi Cece. Datanglah gue ke kepala sekolah kan, termasuk sekolah-sekolah bagus, Datengin. dan Oke. bonyok gue sangat suportif ya. Ya. Jadi kayak mereka mah nemenin aja. Iya. Datang ke lab school, datengin tuh ke kepala sekolah. Pak, saya kan disleksia. Bapak mau ngapain? Iya. Serius ngomong sendiri, Kak? Iya. Ih, the best Oke. banget. The best, Karena the best. gue udah merasakan indahnya sekolah di sekolah khusus Oke, gue ya. oke. Dan gue merasakan dicebloskan kembali ke sekolah reguler Iya. yang gue tersiksa. Iya. Jadi habis itu gue gak mau, gue gimana caranya gue Iya. gak mau lagi kayak gitu.
Datanglah gue ke sekolah, kayak, Bapak saya punya disleksia, Bapak mau ngapain saya? Which is rata-rata antara dia menganggap gue sombong banget, datengin ke sekolah unggulan terus nanya lo mau ngapain gue, kayak masih untung lo pikir lo gue mau masukin lo ke sekolah gue, gitu. Bersyukur aja lo kalau gue terima gitu kan. Otaknya mereka gitu kan. Atau jawaban yang lain adalah iya kita menggunakan sistem edukasi gini. Gue gak nanya kurikulum apa, gue nanya lo mau ngapain gue. Datanglah ke sebuah SMA yang gue nanya, saya disleksia, ibu mau ngapain saya? Dia bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke. Sebuah prestasi, sebuah poin. Akhirnya Aku menemukan I aku found cari. you ya. Tapi itu tuh sekolahnya boarding school dan harus pakai kerudung. Ketika itu karena SD gue yang pertama, sejujurnya gue agak trauma dengan sekolah muslim. Iya. Karena gue takut banget untuk karena image gue agak gak enak kan. Oke. Terus gue tuh deg-degan sebenarnya. Tapi ini kan sekolahnya Islam lagi. Gimana kalau 11-12 sama yang sebelumnya kan. Tapi terus ngobrol lah gue si kepala sekolahnya tuh bisa menjawab pepet. Terus gue juga ketemu sama ibu kepala yayasannya. Bisa ngejawab juga gini-gini, kita sistem pembelajarannya gini-gini, jadi kamu gini. Oke, tenanglah gue. Si ibu yayasan nanya lah sama gue, kamu tuh tahu dari mana ini semua? Kamu kan masih kecil, kamu tahu informasi ini dari mana? Terus gue bilang, iya karena saya suka baca buku gini. Dari buku yang saya baca gini. Dia nanya dengan santainya, kamu tahu nggak siapa penterjemah bukunya? Ya nggak tahu, saya nggak baca. Pokoknya udah gak enak nih. Mana nih arahnya nih? Pokoknya covernya kayak gini, karena kan gue agak visual ya. Gue tidak pernah membaca judul dan nama orang tuh gue buruk aja. Dan jawab polos aja juga. Jawabnya polos juga kan. Terus kayak, kamu nggak pernah. Ya udah nanti kamu ke rumah, kamu catet nih nama saya. Catet kan. Udah tahu nih ngarang kemana nih. Catet. Nanti kamu nyampe rumah, baca bukunya siapa penterjemahnya. Baca lah Gus, namanya sama lah. Habis itu gue kayak, Caca gak mau tahu, terserah mau di boarding school, mau di ujung Indonesia, gue datengin itu sekolah. Gue menemukan tempat yang sangat lo tercipta untukku. Dan aku pun jadi bisa, ya gue bisa mempercayakan diri gue dihadapi sama itu. Karena gue pun bilang sama dia, gue punya kekurangan, lo mau ngapain gue? Karena ini akan jadi kekurangan atau kelebihan berdasarkan lo. Gue bilang, ya versi lebih sopan lah ya. Gue bilang itu ke ibu yayasan dan kepala sekolahnya. Versi lebih sopan. Ya masa gue bilang, lu mau ngapain gue kan? Tapi terus habis itu sih, ya itu. Karena gue bener-bener percaya sekolah tuh sangat akan membantu secara signifikan untuk perkembangan otak gue. Dan ternyata udah gue 2 tahun di sana, gue mempelajari bahwa ternyata gue tetap bego dalam bahasa Inggris. Tetap nggak bisa. Baca lagi dengan sesuatu yang baru artinya. Gue nggak paham gimana caranya kan. Nah akhirnya gue memutuskan nggak nih, Cece mau pergi kayaknya Cece harus pergi ke daerah yang emang berbahasa Inggris biar Cece bisa nggak ada opsi lagi selain Cece belajar bahasa Inggris. Karena yang udah gue sadari adalah cara gue belajar adalah nggak bisa dikasih BABA, BUBU, babu. Gue nggak pernah tahu kenapa gue selalu memberikan pilihan BABA, BUBU. Kenapa nggak? Oke, anggap karena tiap kali gue jawab lagi babu. Karena tiap kali gue menyebutkannya, gue terus langsung menjadi sebuah keawkwardan. Oh itu dibacanya BABA. Bentar lagi TOLOL. Oke, nah Kak Gistas, ini sedikit agak motong ya. Kan istilahnya Kak Gistas pergi aja intinya ke Amerika, kan ya. Itu dengan cara kayak please berangkatin gue. Iya, sama aja kayak gue masuk ke SMA. Please. Gitu kan. Pergiin gue tahu skor gue jelek. Karena kan action student tentulah dites dulu.
dan tidak terlalu mudah, dan skor gue obviously Hah? rendah-rendahnya, dan gue kayak memohon please kamu adalah satu-satunya harapanku, sampai akhirnya gue kayak harus balik lagi di wawancara karena pewawancara lain juga mau memastikan kenapa sih pewawancara pertama ini memaksa untuk enggak, anak ini harus pergi. Kurasi lanjutan ya. Iya kayak terus ya udah akhirnya mereka sepakat untuk ya udah biarkan anak ini pergi. Nah di situ kan istilahnya pokoknya Kak Kistas nggak bisa bahasa Inggris, pergi cuma tahu how are you today, I'm fine thank you, and I'm you. fine, thank you, and you. and you ya. And you-nya kan Pokoknya selama itu intinya nih ya teman-teman, ini sekilas aja, Kak Kistas tuh awal-awal tuh nggak pernah mau jawab misalkan I have a bad day atau misalkan yang lain-lain. Jadi Jangan ada selalu lanjutan, jangan ada pertanyaan lanjutan. jadi Iya. pokoknya good, dan sampai istilahnya makan di sekolah aja itu sendirian di toilet ya, karena Yoi. takut diajak ngomong. karena gue takut diajak ngomong. Dan jadi kan gue yang harus diingat lagi adalah ketika gue SMA gue jelek. Aku lihat fotonya. Ya. Aku Dan juga sepertinya lihat. kalau Nanti gue- boleh nggak sih dikasih lihat fotonya ke teman-teman di rumah, boleh nggak sih yang pakai boleh. baju SpongeBob, Spill ya. baju SpongeBob terus kacamata. Jadi gue jelek. Dan ketika itu di Indonesia pakai behel itu keren. Ya. Iya. Di Amerika pakai behel itu hina. Kayak geeks banget gitu, nerd gitu kan. Jadi kan gue pakai kacamata, gue pakai behel, rambut gue ponian, gue dipanggil Betty Lavea. Oke. Atau di sana dipanggilnya Ugly Betty karena waktu itu emang lagi sinetron Iya, gitu kan. iya, lagi hits. Lagi hits Ugly Betty. Jadi gue Ugly Betty. Udah mah kagak bisa ngomong. Jelek. Pokoknya kalau lo ngelihat film SMA Amerika yang ada yang dibully, terus untuk menghindari dibully makan di toilet, nah itulah kehidupan gue Oke. kurang lebih. Luar Itu biasa. perasaannya gimana sih, Kak? Saat itu. Sejujur-jujurnya ya, ketika itu gue merasa agak sedih karena kayak Masih agak loh, enggak? Masih Kalau agak. aku kayaknya udah sedih banget Iya, dan meratapi nasib makan di pojokan yang kayak gitu. Kayaknya kalau gue gitu. karena gue waktu itu ngelihatnya alhamdulillah daripada gue pergi terus gue ditanya Nah, harus jawab. harus jawab apa ya, mendingan gue diem di kamar mandi kagak ada yang nanya gue. Nah terus habis itu Dia ketawa Ya. sendiri. Iya, kayaknya dia Langsung nginget-nginget. sesuatu yang itu tuh goblok. Jadi ketika itu gue merasa tidak begitu menyedihkan karena kayak ya udahlah kagak ada yang ngajakin gue ngedate, kagak ada yang pokoknya jadi ledekin tiap kali masuk kelas. Tapi ya udahlah nggak apa-apa karena gue ketika itu menyadari bahwa gue bisa belajar dan gue bisa bahasa Inggris. Karena sama kayak pas pertama kelas 5 gue pertama kali bisa baca nih, bahasa Inggris juga kan sesuatu yang ingin gue pelajari bertahun-tahun, gue mengidam-idam. Jadi ketika gue bisa, film yang ditonton banyak banget film yang mau gue tonton. Karena gue nggak bisa baca subtitle kan. Iya. Jadi kayak setelah gue bisa bahasa Inggris lah gue baru bisa Nonton. Terus habis banyak banget film yang mau ditonton, banyak banget buku yang mau gue baca. Itu tuh kayak gue, untungnya host mom gue waktu itu cukup sabar menghantarkan gue dari satu library ke library lain. Karena gue, oke, yang ini udah selesai, mari kita cari buku yang lain. Pergi lagi ke library lain. Kayak 1 tahun itu isinya kayak gitu doang. Dan kayak gue cukup ketika itu gue merasa ya emang sedih sih. Which is kan pas SMA gue di Indonesia gue normal-normal aja, bukan makhluk terjelek di sekolah gue kan. Jelek sih, tapi kayak bukan ada yang lain lah ya. Ada yang lain Iya. ya. Gak ugly Betty Iya lah. Udah gitu kayak dan kayak gue kan ke sekolah masih pakai baju SpongeBob. Kayak Itu lucu sih, aku lihat fotonya sumpah. karena kayak gue sih yang salah kenapa masih udah gede pakai SpongeBob. Dan gue bangga banget beli tas SpongeBob gue. Oke. Gue inget harganya 300.000 dan gue nabung buat beli. Tas SpongeBob. Gue bawalah ke Amerika dengan bangga. Taunya di sana. Berbeda
ceritanya. Nah oke, sedikit aja nih ya, gara-gara aku ngelihat storynya Kak Kistas kemarin ya. Kayak finally ada seseorang yang ngajak Kak Kistas ngedate datang ke prom. Jadi Nah itu gimana tuh ceritanya? oke, jadi prom SMA tentulah nggak ada yang ngajak ngedate gue. Sampai akhirnya Tentulah nggak ada yang tentu. Sudah percaya ya, percaya For diri obvious reason tentulah tidak ada. Sampai akhirnya guru gue kasihan sama gue, guru gue yang ngajakin gue ke prom. Karena gue udah gak mau. Gue mau pergi sama siapa? Teman perempuan kagak ada, temen laki-laki kagak ada yang ngajakin gue kencan gitu kan. Terus guru gue udah gak mau. Akhirnya guru gue nelfon ke host mom gue, ini masa gak pergi gini-gini, udah kita jemput aja. Dan ketika itu mahal, $80 untuk masuk. Tadi yang gue bilang kan uang jajan gue $40. Ini maksud $80. Harus 2 bulan depan dibawa ya. Gue kayak enggak, udah mah gak mau pergi, gak ada duit kan. Tapi host mom gue, enggak apa-apa, ini hadiah terakhir aja dari kita sebelum kamu lulus, karena kamu harus ngerasain. Udah pergilah gue bersama guru gue. Oke, jadi Dan itu hanya menambah keawkwardan. kebayang gak sih datang ke prom dan dijemput sama Guru dan datang sama guru-guru. Udah. Oke. Jadi anyway, udahlah. Akhirnya untungnya masa jadi ugly Betty gue berakhir kan. Oke. Setelah gue pas kuliah, kebetulan gue kuliah nggak langsung di ITB, gue kuliah di Amerika dulu. Gue punya sahabat lah yang kayaknya lo nggak boleh deh pakai SpongeBob. Oh, dikasih tahu ya. Dikasih Supaya nggak tahu. jadi fashionista teroris. Kenapa fashion police gue? Iya. Kayaknya lo nggak boleh deh, karena muka gue kayak anak kecil kan. Jadi gue pun masuk kuliah, orang selalu nyangka, oh you're a very smart Asian girl. Karena dia pikir gue anak 13 tahun yang udah masuk kuliah. Iya. Karena gue masih datang udah pendek, mukanya jauh lebih muda daripada teteh-teteh boros di sana. Terus pakai SpongeBob lagi kan. Padahal gue cukup umurnya normal. Terus akhirnya teman gue itu, kayaknya lo nggak boleh deh kayak gini terus. Akhirnya dia kayak enggak, udah sini mana lihat baju-baju lo, udah ya gue buang. Gue mengalami lah seperti Princess Diary. Oke, jadi didandanin ya. Oke. Didandanin. Mulailah dibuang semua sama dia, terus Beneran dibuang. literally dibuang. Oke. Gue tuh jadi di sana tuh ada namanya Goodwill. Goodwill tuh kayak toko second, kayak bekas. thrift. Iya. Ya, thrift Thrift store shop. gitu. Iya, thrift shop itu gue dibawalah ke sana, udah taro. Karena dia nggak percaya kalau nggak gue buang Pasti dipakai gue lagi. mau pakai lagi. Iya. Karena baju kesukaan gue Iya. kan. Terus gitu dibawa ke thrift shop. Tapi kan gue gak punya baju gini. Enggak, udah ayo ke Forever 21. Oke, Nice. itu brand favorit aku juga. Sama aku juga. Terus Affordable tuh. Di sini agak mahal. Iya. Di sana kayak $2. Oh really? Wow. Kaos tuh ya $2 Iya. gitu. Terus udah pergi ke sana, dia nanya, duit lo berapa? Segini. Lumayan udah 40. Karena gue udah punya kerjaan ya. Udah nggak 40 tuh. $40 yang cuma makan Indomie aja kali ya setiap hari. Oh my Terus God. akhirnya lo punya duit berapa? Segini. Ya udah, gue belanjain. Tapi kan ya udah akhirnya dibelanjain. Terus gue disuruh pakai contact lens, which is gue tetap nggak bisa. Tapi ya udahlah, tetap pakai kacamata, rambut gue dipanjangin, dipotongin, dirapihin, terus suruh pakai baju yang cuman dibeli sama mereka. Ya lumayan lah akhirnya. Terus pas spring banquet ada yang ngajakin gue pergi. Gue kagak tahu apa Langsung nyanyi ini gak kak? Someday my prince will come. Someday I found my love. Gue sejujurnya nggak tahu apakah temen gue itu nyuruh cowok ini. Gue sih sampai sekarang agak curiga ya apakah Kong kali kong ya. Karena gue suka bilang sama si sahabat gue tuh naksir banget sama cowok itu. Walaupun kita ngobrol ya,
maksudnya nggak yang jauh banget gitu. Makanya gue agak curiga, mungkin temen gue tuh kayak ajak dong ajak gitu. dong, kasihan. Kasihan. Oke, tapi pada akhirnya gitu ya, perjalanan Kakistas ini akhirnya ada kepercintaan juga gitu Ada kan. dong. Membawa lah ya. Jadi nggak semata-mata hanya karena disleksia ini jadi nggak bisa dicintai dan mencintai. Sumpah cerita kan? Snow White, cerita Snow White. Tiba-tiba bangun. Iya. Udah bangun terus, gitu. Oke, terakhir nih Kak, aku Ya. pengen nanya nih. Struggle-nya Kak Kista sekarang kan maksudnya sekarang udah bekerja lah ya gitu. Untuk disleksia sendiri ada kesulitan gak sekarang Kak Kista untuk bekerja pekerjaan. gitu? Oke. Apakah ternyata aman-aman aja gitu, atau mungkin pas aduh ini mah gue ribet, kamu yang bikin presentasinya ya gitu, saya gitu gitu. Gimana? Bikin tor mampus gue. Gue ada orang bikinin tor sama kayak aku. Nggak tuh kayak mendingan gue kagak digaji daripada gue kehilangan pekerjaan gara-gara gue salah mulu bikin tor. Bikin tor gue ada gue tapi kan itu gue memilih jalur untuk openly gue disleksia. Jadi gue selalu bilang sama partner gue bahwa gue ngerjain presentasi, gue ngerjain laporan, tapi semua kesalahan yang bentuknya tulisan ada di tangan lo, karena lo berarti nggak baca. Ada editornya ya. Jadi kayak selalu partner gue tuh gue bilang, enggak, lo harus baca karena pasti salah. Gue nggak mau udah presentasi Taunya ada yang salah. terus lo marah. Iya. Kenapa presentasi lo salah? Enggak, itu kesalahan lo. Iya. Gue jadi suka, karena ya alhamdulillahnya gue punya partner yang cukup percaya dengan kemampuan gue dan dia pun cukup sabar untuk menghadapi gue. Jadi itu sih sangat membantu ya. Dan kalaupun gue mengajar, kan gue agak cukup ada pekerjaan ngajar kan. Dan gue pun seringkali atau orang seringkali bilang, Mbak itu spellingnya salah atau sejenisnya, ya gue akan kayak, oh iya sorry gue disleksia, mungkin dalam presentasi ini akan ada beberapa tulisan yang salah, kalau menemukan tolong bilang aja. Tapi jangan berharap gue bener semua gitu kan. Karena menurut gue penting juga untuk orang lain tahu, karena mungkin pun dia tanpa menyadari, bisa jadi karena ada beberapa kasus, oh gue juga ngerasa deh kayak lo, kenapa ya, apa gue disleksia lagi, bisa memulai conversation. Kedua paling enggak dia memulai tahu bahwa oh ada makhluk aneh namanya disleksia gitu. Jadi kayak kalau gue sih sejauh ini kayak gitu. Dan karena gue desainer, untungnya kan lebih banyak, walaupun gue tidak mendesain barang yang bagus ya, tapi karena yang dibutuhkan adalah creative thinking, sebenarnya agak cukup menarik sih malah dengan punya disleksia ini. Karena gue punya tendensi melihat sesuatu dari yang angle yang berbeda kan. Karena basically orang suka bilang bahwa orang disleksia itu thinking out of the box. Menurut gue kita nggak pernah ada di dalam box. Udah selesai. Tentulah gue out of the box karena gue nggak pernah ada di box itu. Bukan karena gue pintar atau kenapa. Sorry ya. Good statement. Dan ini sih Kak, kalau dari aku mungkin ya mungkin buat orang tua yang ada di luar sana gitu ya, kalau misalkan ada anaknya yang sekiranya punya gejala yang sama nih ya, kayak aku, kayak Kak Kistas gitu, ya mungkin banyak-banyak cari edukasi aja, karena sekarang istilahnya belajar bisa dari mana aja gitu ya, nggak harus kayak sekolah gitu, tapi di Google udah ada, di mana-mana udah ada. Karena aku merasakan ketika orang tua aku dulu, mungkin sampai sekarang mereka nggak realize kalau aku punya disleksia gitu. Jadi dulu mama aku kayak kenapa kamu tuh nggak bisa ini tuh waktu SD ya. Aku tuh sampai bengong ya gini ya, kenapa gitu, karena aku nggak tahu juga aku tuh kenapa kan gitu, nggak tahu gitu. Pas tahu disleksia, nggak aku langsung gitu, ternyata gitu. Gitu Nah, jadi doang. intinya buat siapapun, mau itu teman-teman atau enggak ya siapapun itu, mau udah jadi orang tua mau belum, kita harus banyak-banyak belajar ya, mau itu tentang
kayak disleksia atau misalkan penyakit mental yang lainnya atau apapun itu ya. Gitu, jangan pernah Lebih berhenti. aware dan empati juga sih. Mm, Bukan gitu. berarti kayak Iya. setiap kesalahannya pasti akan selalu dibenarkan, tapi sebenarnya kita ada empati nih gitu. Kenapa dia kayak gini, kita bisa mengerti kenapa dia seperti Iya. ini. Nah, gitu. pesan dari Kak Kistas deh buat teman-teman yang punya disleksia Disleksia. juga. Intinya untuk teman-teman yang punya disleksia dengan asumsi umurnya sekitar umur gue, which is punya childhood yang agak tidak menyenangkan, pesan gue kepada orang lain dan termasuk gue sendiri bahwa kita pun harus belajar menyayangi kita dan menerima bahwa itu adalah sesuatu yang signifikan, tapi bukan berarti itu satu-satunya dalam hidup kita. Jadi harus belajar menyayangi diri dan belajar move on dari tadi yang loophole yang kita stuck. Dan untuk para ibu atau tante, para ibu atau mama bun, karena teman-teman gue mulai tiba-tiba ada yang nanya, anak gue ternyata disleksia gimana nih Kis, gini-gini, dan mereka panik dan takut. Gak tahu caranya harus Gimana kemana. caranya dan lain-lain. Gue sih cuma ngingetin, ya lo carilah terapis kan, gampang. Satu lagi gue cuma ngingetin, lo sayangin anak lo, karena keputusan dia akan melihat dunia dan melihat dirinya sebagai sesuatu yang buruk itu adalah ibu bapaknya menurut gue. Dan lingkungan sekitar ya. Itu keputusan support mereka yang akan melihat disleksia sebagai superpower atau weakness. Dan ibulah dan bapaklah yang akan membantu anaknya untuk shaping. Melihat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Betul. Dan kalau misalkan aku ada yang nanya kayak gitu, aku langsung sodorin bukunya Buni. Coba baca ini. Jadi gitu. penasaran, aku jadi pengen baca. Nah, buat teman-teman juga nih ya, kalau misalkan bingung ya gimana cara menghadapi anak-anak yang disleksia gitu dan lain-lain, beneran itu salah satu alternatif terbaik menurut aku. Ada bukunya Buni, namanya Amazing Parenting. Isinya menceritakan Kak Kistas. Aku tidak tahu. Oke, Lumayan loh. Apa sih namanya kalau misalnya di Indian kisahnya tuh royalty. Buni, royalti aku mana? Harusnya ya. Kan itu biografi aku. Oke, kalau gitu dari tadi udah ngobrolin soal disleksia itu apa, kisah lucunya Kak Kistas menghadapi disleksia sampai ke apa istilahnya hari-hari yang benar-benar bikin frustasi gitu ya, udah diceritain semuanya. Dan sampai akhirnya sekarang Kak Kistas jadi seperti ini, prestasinya di mana-mana, banyak Enjoy. banget. Dan kalau nggak salah sempat I born to be apa tuh statementnya? I was born to be a designer. I was born to be a designer. Nah. Ya karena gue gak ada pilihan lain. Dan BTW Kak Kistas juga udah pernah ke Indonesian Fashion Week ya. Tahun berapa itu? 2013 deh kayaknya. Nah, 2013, 2014. belasan. Oke, nah pokoknya gitu deh buat teman-teman. Walaupun yang kalian punya itu istilahnya disebut kekurangan sama orang lain, jangan pernah berhenti buat berharap, jangan pernah berhenti buat belajar, dan istilah gali potensi kalian. Pasti setiap orang itu punya potensi apapun itu, walaupun di sisi lainnya ada kekurangannya gitu. Betul, dan hidup mah yin and yang. Jadi Betul. kalau ada kekurangan pasti ada kelebihan juga. Betul pasti banget. seimbang gitu loh. Betul ya. banget. Jadi sekali lagi terima kasih buat Makasih, Kak Kak Kistas. Sama-sama. Udah sharing. Ceria sekali ya, cheerful ya. Iya, Seru-seru. Jadi kayak mau nanya-nanya langsung tuh gak perlu ini, langsung menjelaskan Iya, semua. menjelaskan Seneng semuanya. banget, saya seneng Dari A loh, sampai ya. Z sampai pertanyaan kita tuh Iya. di checklist langsung 10. Iya, betul. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Kak Kistas. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah pada nonton gitu ya episode kita dari awal sampai sekarang, setia banget. Dan sekali lagi kalau teman-teman punya ide tema yang pengen kita bahas, jangan lupa langsung ditulis di kolom komentar gitu ya. Dan juga untuk program Black Diary jangan lupa juga, jadi teman-teman masih bisa untuk mengirimkan nih ya email kalian ke emailnya Telah Nalar, mau cerita apapun itu yang sekiranya kalian pengen sharing tapi kalian pengen dirahasiakan identitasnya, boleh banget langsung ke emailnya Telah Nalar. Dan Betul. juga terima kasih buat siapa aja nih Rancu? Terima kasih yang pasti buat Kak Kistas dan juga buat tim dari Barat Kreasi Indonesia. Dan buat teman-teman
jangan lupa untuk follow Instagramnya @telaahnalar, dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share buat teman-teman kalian untuk apalagi yang saat ini ya kali aja berguna nih buat teman-teman yang lain. Betul banget gitu. Nah, jangan lupa juga buat dibunyiin loncengnya biar nanti kalau misalkan kita ada episode baru kalian langsung dapat notifikasi. Dan boleh juga dong di follow Instagramnya Kak Kistas. Di mana Kak Kistas? Kistas Man. Nah, Bisa spellingnya nggak? KISTHAS NOEMAN. itu dia lebih pintar. Selebrasi. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Vika pamit. Raju pamit. Hidup cuma sekali. Jadilah berguna.